Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia sejahtera sementara, akhirat sejahtera selamanya di surga. Allahu Akbar. Selamat datang dalam channel Al-Fakir Sejahtera. Pada pertemuan kali ini, Al-Fakir akan membahas tentang kelompok petani yang mencintai Allah dan menyintai Allah. Nah, ini tema dari video Al-Fakir yang ke-5. Apa ciri-ciri kelompok petani yang mencintai Allah? Allah mencintainya, bahkan kata ulama saking dekatnya itu sejengkal gitu. Nah, ciri-cirinya adalah meliputi ada 5 bagian yang Al-Fakir akan sampaikan ke pemirsa. Yang pertama adalah mencintai Allah, yakin Allah tempat mendapatkan pertolongan dan keberkahan. Nah, di sini wilayah dari kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Jadi petani mereka yakin betul ketika mereka bekerja di sawah, di ladang, bahwa apa yang dikerjakan dia tidak sia-sia. Karena apa? Dia menghadirkan Allah. Dia yakin banget akan mendapat pertolongan Allah. Dia yakin banget akan dapat keberkahan dari Allah. Nah, ini modal utama dalam orang berusaha. Itu dia harus punya keyakinan bahwa dia itu dilihat Allah, dia itu diperhatikan Allah. Nah, dia akan mendapat keberkahan dari Allah. Nah, itu satu gambaran yang ciri pertama. Yang kedua adalah memiliki kesempurnaan akhlak dan perilaku Nabi Muhammad SAW. Nah, ini penting, akhlak budi pekerti. Nah, minimal 2 akhlak Rasul dapat. Kalau 4 agak susah sih. 2 lah, itu udah aman tuh dari segi budi pekerti. Yaitu syirik, selalu berkata benar. Yang kedua adalah itu al-amin, atau bisa dipercaya dan jujur. Nah, ini modal buat orang usaha. Nah, itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga adalah, nah ini yang agak bagus nih, ciri yang ketiga. Menjadikan masjid tempat ibadah dan bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah. Segala masalah selesai. Jadi masjid itu bukan sebatas untuk ibadah ubudiyah, tidak. Tapi dijadikan base camp untuk menyelesaikan masalah umat. Gitu. Nah, masalah apa yang bisa diselesaikan masih banyak. Nah, ini yang disebut kelompok tani yang sudah mengkopi paste apa yang pernah dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika di Madinah di Masjid Nabawi. Itu Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi itu betul-betul Masjid Nabawi itu jadikan base campnya dia, kantornya dia. Nah, dia mengatur, bahkan sampai peperangan pun diatur sana. Nah, jadi masjid itu tidak sebatas masalah ibadah ubudiyah, tapi hal-hal yang lain, masalah keumatan diselesaikan di sana. Nah, masalah-masalah apa aja untuk petani ini? Ya, masalah pertanian. Nah, masalah pertanian yaitu bagaimana membahas masalah pengadaan bibit, agar dapat bibit-bibit unggul, bagaimana cara mengatur saluran air, jangan sampai air itu berlimpah nanti kalau hujan sehingga banjir, gagal panen kalau ada banjir. Nah, lalu mengatur cara membasmi hama-hama yang akan merusak hasil pertaniannya. Ya, banyak lagi itu masalah yang hubungan sama pertanian. Nah, bagaimana masalah mengatasi cara membajak tanah yang efektif. Lalu masalah pendidikan dan ilmu pengetahuan dan ilmu akhirat itu juga di sana juga. Nah, dibangun TPA, bagaimana cara membangun akhlak anak-anak, keimanan anak, ilmu agama. Nah, dibangun TPA, taman pendidikan agama.
Nah, dibangun tuh TPA-TPA agar anak-anak petani itu bisa belajar ilmu dunia di situ sekalian ilmu akhirat. Nah, lalu setiap ada acara-acara besar Islam diadakan lomba-lomba yang sifatnya ilmu agama seperti lomba azan, lomba baca Quran, dan lain-lain. Nah, dan yang selanjutnya juga dia membahas masalah, dimusyawarahkan masalah sosial ekonomi. Nah, sosial ekonomi penting nih dibahas. Karena apa? Jangan sampai panen sudah berlimpah, bingung ngejualnya. Nah, akhirnya selain lagi ke tengkulak ngejual barang. Ya udah deh, untungnya amblas deh dikit. Nah, belum masalah ini permodalan. Jangan sampai mengelola usaha pakai modal pakai dana rentenir. Nah, untungnya habis buat bayar bunga. Udah gitu juga riba, dosa juga. Jadi petani itu di situ betul-betul dia menjauh dari yang bersifat riba dan menjauh dari renten tengkulak yang akan merusak harga produk pertanian. Nah, petani kan bisa sekarang udah mulai ngerti internet, udah punya laptop, anaknya udah bisa gunakan laptop, dia bisa cari data di mana menjual tanaman ini yang sedang harganya bagus. Nah, itu jadi udah canggih nih petani ini. Sebagai petani muslim ya bisa terus bekerja atas dasar menunggu datangnya. Yang keempat nih ya, bekerja atas dasar menunggu datangnya waktu sholat, menghadap Allah tepat waktu. Nah, ini penting. Jangan sholat itu hanya sekedar pelengkap. Justru keutamaan petani dalam menjalani hidup itu adalah apa? Sholat. Bekerja ini masuk wilayah waktu ini dalam rangka menunggu waktu sholat. Nah, itu penting. Sehingga apa? Keberkahan dapat dari Allah, produktivitas hasilnya juga bagus. Karena kan diridhoi sama Allah. Gitu. Nah, yang terakhir, yang kelima, nah itu selalu bersyukur. Kan udah berlimpah nih tanamannya, hasilnya. Nah, untungnya juga ada bagus. Nah, yang kelima yaitu selalu bersyukur atas rezeki yang Allah tetapkan. Nah, jadi Allah kan udah memberikan rezeki yang banyak nih. Apa wujud syukurnya? Dengan cara apa? Petani harus sujud syukur atas rezeki yang Allah berikan. Bukan sujud syukur begini nih, sekarang sholat, bukan. Jangan salah paham. Orang itu kalau betul dapat rezeki, sujud syukur aja. Wah, itu maksudnya bukan itu. Sujud syukur ini dalam bentuk perilaku. Nah, dengan cara pertama ya, meningkatkan kualitas keimanan. Nah, kayak sholatnya tuh mulai tuh yang tadi nggak tahajud naik tuh lain-lain. Nah, terus selain meningkatkan keimanan, meningkatkan kuantitas membaca Al-Quran. Ini penting nih. Yang tadinya baca Quran hanya 1 ain, 2 ain, naik jadi 3 ain. Kalau perlu 1 juz, 1 juz. Nah, terus dari segi kuantitas ya. Nah, sekarang dari segi kualitasnya nih. Yang tadi baca Quran doang, sekarang mulai ditadabur Qurannya. Nah, dipahami Quran makna-maknanya. Lalu dihafalkan kalau bisa. Nah, itu. Ini yang hafalkan yang susah nih. Berat tuh. Coba diperjuangkan. Nah, yang ketiga, nah ini meningkatkan kualitas zakat. Nah, zakat itu penting tuh. Zakat dan sedekah. Jadi zakat dan sedekah ini karena dia bisa menggerakkan kehidupan ekonomi petani, kelompok tani. Jadi dari zakat itulah bisa untuk memberikan beasiswa, memberikan pinjaman ke petani yang membutuhkan, sehingga petani bisa melepaskan diri dari jeratan
rentenir, jeratan riba. Nah, akibatnya apa? Akibat dari adanya zakat yang dikumpulkan untuk produktivitas. Nah, coba berdampak pentingnya zakat dan sedekah. Orang kalau meninggal, ya, begitu meninggal dalam alam kubur, orang baru tahu tuh manfaatnya zakat dan sedekah. Sampai dia teriak kepada Allah. Nggak teriak, ya Allah, hidupkan ya Allah, hidupkan aku ke dunia. Nggak ngomong agar aku mau sholat, enggak, aku mau puasa, enggak. Dia, aku ingin bersedekah, hartaku yang tinggal ini aku membagi-bagikan agar menjadi amal soleh saya. Terlambat. Nah, itu pentingnya zakat. Itu juga tadi baca Quran tuh penting juga tuh, karena di alam kubur akan jadi teman. Bahkan Al-Quran itu akan menemani dia dari alam kubur terus proses sampai ke surga. Nah, jadi para pemirsa itu baca Quran itu harus menjadi kebiasaan. Yaitu kebiasaan yang udah sering ulama katakan, yaitu wani-wani jus kalau bisa. Nah, lalu yang terakhir itu meningkatkan kualitas amalan-amalan sunnah. Sunnah apa? Seperti sunnah puasa. Coba selama ini kita puasa kan hanya puasa wajib Ramadan. Coba tingkatkan sebagai petani, sebagai wujud syukurnya. Masuk ke wilayah puasa sunnah. Ya puasa sunnah nggak usah muluk-muluk kan. Puasa sunnah Senin Kamis saja tuh bisa dikerjakan udah alhamdulillah wasbillah. Jadi kalau semua yang ciri-ciri udah terjalan maka keberkahan itu turun. Nah, jadi sekian nih yang bisa Al-Fakir sampaikan untuk video yang kelima ini. Kalau memang pemirsa anggap video yang kelima ini bagus, tolong di-share ke rekan-rekan saudara-saudaranya. Nah, dan jangan lupa dalam mengikuti materi Al-Fakir agar tidak gagal paham, sebaiknya nontonnya videonya lengkap dari video pertama sampai kelima. Jadi tidak gagal paham. Nah, dan jangan lupa yang terakhir nih, subscribe, like, and comment yang positif biar Al-Fakir semangat. Nah, sekian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kalau benar datangnya dari Allah, kalau salah datangnya dari Al-Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.